Selamat malam. Halo, selamat malam juga. Ya, senang banget bisa ketemu lagi teman-teman. Pastinya setiap hari Senin jam setengah 8 waktu Indonesia Barat kita bertemu dalam PA Online bareng seri Alkitab. Ya, semoga ini menjadi acara yang ditunggu-tunggu karena kita bisa melakukan PA bareng. Iya, dan masih bertema lahirnya gereja pada bulan Mei. Kita akan membahas pasal 2 hari ini. Kalau teman-teman ikut minggu lalu atau coba cek arsipnya di Ayo PA, kita membahas tentang kenaikan Yesus Kristus ya. Dan kita juga baru rayakan Kamis kemarin. Dan nah, ini kita persiapan Pentakosta, perayaan Pentakosta. Maka kita juga akan PA dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Iya, betul. Nah, memang sekarang dulu dan sekarang banyak gereja-gereja yang mengadakan pertemuan doa ya untuk 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Memang misinya utama bukan untuk menantikan datangnya Roh Kudus karena Roh Kudus sudah datang, tapi sekarang pertemuan doa 10 hari sebelum hari Pentakosta banyak dipakai juga oleh gereja-gereja untuk revival ya, untuk melihat kembali bagaimana Roh Kudus bekerja dan bagaimana kita boleh dibangkitkan untuk membangkitkan gereja supaya gereja juga rindu dan berani memberitakan Injil. Nah, kebenaran-kebenaran inilah nanti yang akan kita kulik bersama dari penggalian kita melalui kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 bersama kedua guys kita. Oke. Jadi Agas dan Elsa sudah gabung malam hari ini. Kita mau dengar perkenalan singkat dulu dari kedua teman muda kita yang sudah akan menemani kita malam ini. Bisa perkenalan dari Elsa dulu, silakan. Oh, dari aku dulu ya. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Elsa Siregar. Aku berasal dari kota Medan dan domisili di Medan. Gereja di GBI Meteorologi di Medan pastinya, dan pelayanannya sebagai ya tim musik lah gitu. Itu aja kali ya Kak. Oke, wow, dari Indonesia Barat. Oke, thank you perkenalannya Elsa. Sekarang giliran Agas nih, silakan. Oke, semuanya selamat malam Bu Yulia, Mbak Roma dan juga Elsa dan juga teman-teman semua yang menonton pada malam hari ini. Shalom. Perkenalkan, nama aku Agas dari Karanganyar, Jawa Tengah, gitu ya. Kemudian gerejanya di GKI Bethlehem, dan untuk pelayanan saat ini melayani di Komisi Anak dan juga Komisi Pemuda di Bethlehem Kids dan juga Bethlehem Youth. Dan juga saat ini juga sedang menjalani pelayanan juga di Yayasan Lembaga Sabda sebagai staf magang. Iya, betul. Wow, banyak sekali pelayanannya ya, Gas. Oke, terima kasih untuk perkenalannya dari Agas dan juga Elsa, dan perkenalan dari kita juga, saya Roma, Saya Yulia. kita yang akan memadu host dalam acara Alkitab malam hari ini. Ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai acara kita, tapi sebelumnya sekali lagi selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Nanti silakan persiapkan Alkitabnya, atau mungkin yang ada Alkitab di HP-nya, kita belajar sama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya kita akan buka dulu dalam doa pembukaan ya. Ibu akan membuka dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini kami boleh sekali lagi membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu dan menyelidiki firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh berbicara kepada hati kami masing-masing hari ini, terkhusus untuk satu tema yang sangat indah yang boleh kami bahas pada malam hari ini, yaitu menjelang hari Pentakosta. Kami ingin mengingat kembali betapa luar biasa Tuhan sudah bekerja melalui Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau terus menolong gereja untuk punya semangat untuk memberitakan Injil bagi Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Elsa dan juga Agas, kiranya Tuhan juga tolong supaya mereka dan kami semuanya boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke. Ya, sebelum kita coba baca nanti Kisah Para Rasul 2, kita akan overview sedikit tentang mungkin sejarah dari hari Pentakosta. Mungkin teman-teman yang sudah membaca Kisah Para Rasul 2, di sana temanya Pentakosta. Nah, Pentakosta ini adalah satu perayaan di bangsa Yahudi. Ini satu perayaan yang besar juga ya, selain perayaan Paskah.
Dan Pentakosta ini kalau dari artinya sendiri itu hari ke-50 gitu ya. Di mana 50 hari memperingati saat itu orang Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka mempersembahkan hasil panen mereka sebagai ucapan syukur. Makanya ketika setiap tahunnya hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah Paskah, mereka biasanya akan berkumpul semua di Yerusalem untuk mengucap syukur, datang ke Bait Allah dan beribadah bersama-sama. Ya, jadi hari Pentakosta itu ada dua ya, satu di Perjanjian Lama, memperingati hari khusus untuk bangsa Israel merayakan kebebasan mereka setelah 50 hari dipelihara oleh Tuhan luar biasa gitu ya. Dan di dalam Perjanjian Baru juga kita merayakan Pentakosta dengan arti yang baru, yaitu 50 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Namanya Penta dan Koste. Iya, Penta artinya 50 ya. Jadi itu hari Pentakosta yaitu hari yang ke-50 ya, dengan makna yang sudah istilahnya dalam versi yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus gitu. Nah, Pentakosta ini tadi ya, berarti nanti kita pelajari Pentakosta ini sebagai hari turunnya Roh Kudus dan diperingati orang-orang Kristen kalau masa sekarang itu sebagai hari juga lahirnya gereja gitu ya. Dan ketika gereja lahir, gereja mula-mula kita lihat bagaimana semangatnya ketika mereka menjelaskan atau menjadi saksi gitu bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka, bahkan sampai ujung bumi dikatakan berdasarkan Kisah Para Rasul 1. Nah, kalau kita lihat konteks Kisah Para Rasul 2 di sana, ini pasti berkaitan dengan sebelumnya ya. Kalau di Kisah Para Rasul 1 kan Yesus naik ke surga dan dia memberikan amanat untuk tinggal di Yerusalem gitu ya. Dan ketika mereka tinggal di Yerusalem, 10 hari setelah 40 hari itu, hari ke-50 Roh Kudus turun. Dan di sana nanti kita juga bisa belajar bahwa ketika Roh Kudus sudah turun, Petrus berkhotbah dengan luar biasa ya. Ada satu perikop di pasal 2 itu, bagaimana khotbah Petrus itu juga sangat luar biasa, karya Roh Kudus bekerja dan 3.000 jiwa dikatakan sana juga bertobat dan menerima Kristus. Dan ada kehidupan yang sangat indah sekali ya sebagai komunitas yang murni saya itu, yaitu kehidupan jemaat mula-mula yang saling berbagi, memuji Allah dan sebagainya. Ya, Kisah Para Rasul 2 penuh dengan semangat gitu ya, penuh dengan satu suasana baru. Karena setelah kesedihan karena Yesus mati dan kemudian dikuburkan, kemudian bangkit, dan ketika Yesus naik ke surga, mereka sungguh melihat satu kesempatan baru untuk mereka melihat karya Tuhan yang luar biasa melalui kedatangan Roh Kudus. Iya. Nah, sama-sama teman-teman, mari kita akan segera baca Kisah Para Rasul 2 ini ayat 1 sampai 13. Nanti dari Elsa dulu bisa baca ayat 1 sampai 6, nanti Agas lanjut ayat 7 sampai ayat 13. Ya, silakan. Dari Elsa dulu. Oke. Kita mulai ya baca firman ya. Ya. Dengan perikop Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kabadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Oke. Ya, kita sudah baca bersama-sama. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah penggalian kita, metode SABDA yang kita pakai. Itu singkatan dari SIMA, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Nah, untuk langkah yang pertama dulu, kita akan simak secara seksama. Dari Agas dulu ya, untuk bagian ayat yang 1 sampai yang ketiga. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta, kalau dilihat dari ayat 1 sampai ayat 3 yang sudah dibaca ini? Silakan. Apa namanya? Yang terjadi gitu ya. Kalau di ayat yang pertama itu dikatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat gitu ya. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Yulia dan juga Kak Roma bahwa kalau di Perjanjian Lama jadi memang hari Pentakosta itu memang merupakan hari panennya orang Yahudi gitu ya, di mana orang-orang itu berbondong-bondong dari penjuru negeri datang ke Yerusalem. Tadi dikatakan juga banyak penganut yang agamanya Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain gitu. Jadi kayak seakan-akan Pentakosta ini merupakan acara tahunan yang cukup terkenal gitu ya. Sudah cukup bergengsi dan cukup terkenal ya. Terpandang juga acara tersebut gitu ya. Dan ini bisa dijadikan sarana bagi Tuhan untuk memberitakan Injil ke semua bangsa gitu ya. Dan dikatakan di sini bahwa berkumpul di satu tempat ini adalah di kota Yerusalem gitu ya. Dan ini juga merupakan nubuatan gitu ya, kalau aku sempat mencari gitu ya di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan bahwa memang dari sana dari Yerusalem itulah firman Tuhan itu keluar gitu ke segala bangsa gitu. Jadi Yerusalem ini bisa dikatakan bahwa tempat di mana perkumpulan orang-orang saleh gitu. Kemudian apa sih yang terjadi gitu ya pada saat hari Pentakosta itu gitu ya. Dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Gitu. Dikatakan di sini kata yang cukup menarik adalah kata tiba-tiba. Anginnya itu seperti tiupan angin keras. Jadi anginnya itu tidak sepoi-sepoi gitu ya, kemudian keras, tapi langsung secara tiba-tiba begitu ya. Bapak Ibu mungkin yang menonton gitu. Jadi dirasakan itu bukan hal yang biasa, fenomena yang bukan biasa. Apalagi dilanjutkan di kata selanjutnya adalah memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Seharusnya ketika ada angin keras, kalau ada di dalam rumah, pastinya kan anginnya nggak mungkin masuk ya. Tetapi dikatakan di sini itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan ini menjadi suatu tanda bahwa memang ada sesuatu hal yang berbeda. Bukan ada sesuatu hal yang di luar sifat alamiah alam gitu ya. Jadi ada angin keras sampai bisa masuk dan memenuhi seluruh rumah itu. Dan tampaklah di ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ada satu tanda lagi yang diberikan Tuhan ya kepada orang-orang di situ, dan itu adalah tanda yang bisa dilihat mata gitu ya. Dan kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya gitu ya, ini sebenarnya itu terjadi pada siang hari. Nah, kalau siang hari api itu bisa terlihat, berarti apinya itu bukan api yang kecil gitu ya. Mungkin apinya itu bisa kalau di pikiran saya itu apinya yang cukup besar gitu ya, sehingga bisa terlihat meskipun di siang hari. Itu sih yang terjadi gitu ya, menurut di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Wow, lengkap sekali. Itu satu kisah yang panjang nih. Ya, thank you Aga. Iya, jadi lengkap ya yang disampaikan oleh Agas ya. Fenomena yang tidak pada biasanya gitu ya, karena Allah memang luar biasa bekerja ketika Roh Kudus melalui lidah-lidah api turun saat itu. Kalau saya lihat di versi komiknya itu udah kayak beneran kayak api-api di atas kepala mereka gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat juga di ayat-ayat berikutnya ya. Apa yang terlihat gitu ya setelah itu lidah-lidah api itu turun, apa yang terlihat ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau merujuk kepada ayat 4, ya mungkin Elsa silakan menjawab. Oke, merujuk ke ayat 4, coba saya bacakan lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini yang saya tulis, saya gali ya, yang terlihat adalah murid-murid itu mereka penuh dengan Roh Kudus gitu. Kemudian mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah, di sini mereka dikatakan, kita baca ke ayat-ayat berikutnya, bahwasanya mereka berkata-kata bukan dengan bahasanya mereka sendiri gitu, tapi bahasa-bahasa yang seharusnya mereka tidak mengerti gitu ya, tapi mereka mengatakan bahasa-bahasa dari yang lain gitu. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Itu sih, Kak. Jadi ketika dipenuhi Roh Kudus, sesuatu terjadi ya, di mana mereka yang tidak menguasai bahasa itu, tapi dia bisa mengatakan dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka kuasai. Iya, ini satu karya yang luar biasa ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid yang berkumpul saat itu, yang kurang lebih dari 120 orang kalau menurut Kisah Para Rasul 1, dan mereka menerima karunia atau menerima pencurahan Roh Kudus ketika mereka berkumpul di hari Pentakosta. Nah, teman-teman yang di rumah juga ikut komen juga bisa banget ya. Jadi kita bisa gali bersama-sama. Nah, oke, berikutnya kalau dilihat seterusnya itu siapa saja yang ada di Yerusalem saat hari Pentakosta. Ini bisa dilihat dari ayat 5, ayat 9, ayat 10, ayat 11, karena beberapa nama tempat gitu disebut. Ya, silakan, Agas. Oke, ini aku tadi juga yang bacakan, ini aku ulangi lagi ya. Begitu banyaknya orang-orang yang datang pada saat itu, dan ini memang menunjukkan bahwa memang acara ini bukan acara yang biasa begitu ya. Ini ada acara tahunan yang semua orang mungkin tahu gitu acara ini, karena ini acara yang cukup bergengsi. Aku akan bacakan lagi di ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita itu ya, selanjutnya tadi. Jadi memang begitu banyaknya orang yang datang gitu ya di hari Pentakosta di Yerusalem itu. Ya, karena ini perayaan yang khusus ya. Jadi orang-orang Yahudi dari berbagai tempat datang, atau orang-orang yang sudah proselyte, atau yang orang yang bukan Yahudi tetapi percaya kepada agama orang Yahudi, maka mereka juga ikut datang, karena perayaan ini adalah perayaan yang mengundang orang-orang Yahudi untuk kembali berbakti atau kembali bersama-sama di Bait Allah untuk merayakan hari raya orang Yahudi. Ya. Iya, kalau dilihat juga itu lebih dari, tadi saya hitung lebih dari 17 bangsa gitu yang berkumpul di hari Pentakosta ini. Jadi momen yang luar biasa sekali ya, ketika mereka pulang kampung seluruhnya ini disaksikan banyak sekali oleh banyak bangsa ketika pencurahan Roh Kudus terjadi atas para murid yang ada di Yerusalem saat itu. Ya. Tujuan mereka datang ke Yerusalem adalah untuk berbakti, dan mereka adalah orang Yahudi ya. Jadi ini bukan peristiwa wisata gitu ya, enggak, tapi memang wisata rohani gitu. Untuk orang-orang Yahudi dari berbagai tempat untuk menyembah kepada Allah atau kembali kepada Bait Allah untuk merayakan perayaan agama orang Yahudi. Ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya di ayat berikutnya lagi. Apa yang membuat orang banyak yang berkumpul itu bingung, tercengang-cengang, terheran-heran, dan termangu-mangu? Ini banyak istilahnya di sini. Bisa dilihat dari ayat 6, ayat 8, ayat 11, ayat 12. Ya, silakan Elsa. Oke, apa ya, kompleks pertanyaannya gitu ya, tercengang-cengang, terheran-heran, dan juga termangu-mangu gitu. Jadi di sini saya ada cari juga, mereka tercengang-cengang itu dalam bahasa Yunani kita bisa sebut existanto, maaf kalau salah penyebutannya ya, tapi di sini dia pengertiannya tercengang-cengang itu dia takjub gitu.
Terus di sini ada mereka heran, terheran-heran atau etaumazon itu artinya takjub atau sangat heran bahkan mengagumi gitu. Terus di sini ada mereka dikatakan mereka termangu-mangu. Berarti di sini juga dikatakan mereka itu merasa bingung gitu. Mungkin kalau itu kita juga pasti bingung apa yang terjadi karena itu belum pernah terjadi kan gitu ya. Kenapa mereka tercengang-cengang kalau dari ayat yang sudah kita bacakan tadi? Ini saya catat yang pertama, mereka tercengang karena mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Kejadiannya itu pasti sangat, ya kalau bahasa istilah anak zaman sekarang di luar nurul gitu kan. Ini apa, ngapain gitu. Kenapa tiba-tiba ada orang-orang, kenapa murid-murid Tuhan ini tiba-tiba berkata-kata dengan bahasanya kita gitu kan. Bukan mungkin ya, mereka tercengang karena mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Terus yang kedua, karena itu adalah hal yang terjadi di luar nalar oleh murid-murid atau rasul, yaitu berbicara dengan bahasa yang lain. Kemudian mereka tercengang karena pada suasana Pentakosta yang adalah para muridnya itu kan rata-rata orang yang berasal dari Galilea, tetapi bahasa yang dipakai adalah bahasanya mereka, gitu. Itu sih. Ya. Dari Jadi pandangan saya. ada satu fenomena yang luar biasa karena semua orang dari berbagai tempat ini mereka mengharapkan memang banyak bangsa yang ada di situ, tetapi mereka melihat murid-muridnya ini adalah orang-orang Galilea gitu. Bagaimana mereka bisa berbicara? Orang Galilea hanya terkenal sebagai nelayan ya, bukan orang yang berpendidikan gitu ya. Jadi ketika mereka bisa berbicara bahasa mereka, mereka sangat tercengang gitu. Tidak bisa memahami bagaimana mungkin karena orang Yahudi biasanya sangat eksklusif gitu ya, dan mereka tidak akan berbicara dengan bahasa lain kecuali bahasa Ibrani yang mereka tahu, walaupun sudah banyak tidak dipakai, tapi di dalam kebaktian mereka masih memakai bahasa Ibrani. Iya, jadi istilah tercengang-cengang, heran, termangu, bingung, ini bisa dikatakan mereka itu bisa mix feeling di sini ya, tercampur-campur perasaan mereka apa yang sedang terjadi gitu. Apalagi yang ngomong di sini tuh orang Galilea tadi Bu, dan Kak Elsa bilang orang Galilea memang benar, mereka seringkali istilahnya mereka diabaikan oleh wilayah lain karena orang Galilea memang terkenal dengan ya orang nelayan, orang yang miskin, kurang dianggap lah secara pendidikan gitu. Tetapi mereka Tuhan pakai juga untuk bisa berkata-kata itu tadi dan menerima karunia yang luar biasa dari Tuhan. Sama seperti ketika di Kisah Para Rasul 1 ya, ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, dikatakan orang Galilea jangan tercengang-cengang melihat Yesus naik ke surga, tapi pulang ke Yerusalem dan nantikan itu sesuai dengan janji. Jadi disebut kembali juga kata Galilea di pasal 2 ini. Ya, yang indah juga karena kata-kata yang mereka katakan dengan bahasa-bahasa lain itu adalah kata-kata yang luar biasa, yaitu menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Jadi ini bukan ngoceh ngomong yang enggak gitu, enggak, tapi menceritakan tentang perbuatan Allah yang luar biasa. Dan itu yang membuat mereka lebih tercengang lagi, karena ini kata-kata yang wow, mengatakan tentang apa yang Allah sudah lakukan. Padahal mereka orang biasa, bukan ahli Taurat dan bukan orang Farisi. Ya. Iya, ada penafsir yang mereka mengatakan tentang bagaimana Roh Kudus yang sudah dijanjikan Bapa itu turun atas mereka dan karyanya itu luar biasa ketika mereka menerima itu. Jadi ini ngomongin tentang kemuliaan Tuhan yang diseringkan ketika mereka berkata-kata dengan bahasa dari banyak bahasa itu tadi. Nah, berikutnya ini ada tanggapan dari Bu Evi nih. Kita lihat dulu tanggapannya, sorry. Nah, ini dari Bu Evi, menarik. Masing-masing orang itu mendengar para murid dengan bahasa tempat orang-orang dilahirkan. Jadi siapapun murid yang bicara, yang hadir dengarnya dalam bahasa ibu mereka ya. Oh, ini satu pertanyaan. Ya, gimana? Bukan bahasa ibu ya, tapi itu bahasa di mana mereka berasal, ya, atau tinggal. Jadi ini orang-orang dari mana tadi, Kapadokia, dari Frigia dan mana-mana itu mereka datang dan mereka bisa mendengar orang-orang yang ada di Yerusalem itu berbicara dalam bahasa yang mereka bahasa di mana mereka berasal gitu ya. Ya. Ada pertanyaan juga dari Ray, mungkin Elsa juga mau menjawab atau Agas mau menjawab. Kenapa orang-orang saat itu tidak ada yang ketakutan ketika angin keras masuk dan ada lidah-lidah api?
Padahal itu fenomena yang belum pernah mereka lihat. Mau menjawab, Agas atau Elsa? Ya, kalau aku ya itu karena apa ya? Aku yakin dan percaya semua orang yang Tuhan izinkan untuk datang di situ tuh pasti ada tujuannya gitu. Bisa menjadi orang yang disaranai Tuhan untuk bisa berbahasa roh, tapi tidak semua. Ada juga orang-orang yang tidak diberi karunia untuk berbahasa roh, tetapi Tuhan izinkan untuk menjadi saksi. Jadi mungkin pada saat itu kan memang dikatakan bahwa akan termangu-mangu, akan tercengang, tetapi Tuhan izinkan tetap ada di situ dan tidak keluar dari ruangan itu ya untuk apa? Tuhan mau dia menjadi saksi. Itu jadi ya supaya kalau keluar kan, kalau misalnya orang tersebut bingung, misalnya ada angin keras terus kemudian keluar, ya maka apa ya, pekerjaan Tuhan ini tidak akan menjadi sempurna gitu ya. Tetapi ketika orang-orang tetap stay di dalam situ, dan aku yakin itu juga ada campur tangan Roh Kudus gitu ya, untuk orang-orang itu tetap berada di tempat itu dan tidak apa ya, tidak terpecah belah, tidak kemudian langsung gerundelan lari keluar dan coba dan berpencar gitu ya. Tapi itu aku yakin juga ada peran Roh Kudus di situ yang menuntun mereka untuk tetap diam di situ gitu ya, dan merasakan apa yang terjadi, turunnya Roh Kudus pada saat itu. Itu Ya, kalau dari boleh aku. koreksi. Ya, boleh koreksi sedikit ya, Agas. Sebenarnya bukan bahasa roh ya. Ini bahasa lain-lain, bukan bahasa roh. Jadi bahasa Kapadokia, bahasa Turkia, bahasa orang-orang yang saat itu hadir. Jadi bukan bahasa yang tidak dikenal, tapi bahasa yang mereka kenal. Ya. Iya. Oke. Mungkin mau ditambahkan oleh Elsa? Kenapa mereka Sama sih sebenarnya, Bu. Kalau dari saya pribadi ya, saya percaya Roh Kudus itu adalah roh yang membawa damai dalam hati kita gitu kan. Sama seperti yang disampaikan Bang Agus tadi, itu bahkan mereka di sana pun tidak ketakutan, mereka bahkan dikatakan takjub loh gitu, kagum gitu kan. Saya percaya itu juga pekerjaan Roh Kudus bagi setiap orang-orang yang menyaksikan itu, dan itu ya memang sudah direncanakan oleh Tuhan gitu loh. Gitu sih yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya, memang ya. Roh Kudus selalu membawa damai dan orang tidak ketakutan seharusnya ya. Orang tidak ketakutan ketika Roh Kudus hadir karena dia yang memberikan apa namanya? Memberikan rasa sukacita dan rasa kasih dan rasa damai di dalam hati kita. Ya, jadi meskipun di kata yang dipakai angin seperti tiupan angin keras bukan berarti membawa bencana yang menghancurkan gitu ya, Bukan tapi angin topan. iya benar sekali. Tapi kalau di PL sering kata angin itu ngomongin tentang bagaimana karya dari Allah di dalam Roh Kudus itu memang menyertai para murid, menyertai para nabi kalau di Perjanjian Lama, dan itu Roh Kudus lembut gitu dan dia menganugerahkannya kepada orang-orang yang percaya. Nah, apa tanggapan orang-orang yang melihat kejadian ini kalau dilihat dari ayat 12 sampai ayat 13? Ya. Tadi siapa ya sebelumnya? Elsa ya? Oh, Agas. Sebelumnya. Agas. Ya. Setuju juga dari yang dikatakan oleh Bu Yulia gitu ya, karena apa namanya, orang-orang Yahudi ini kan juga termasuk orang yang apa ya, mengeksklusifkan diri gitu ya. Jadi ketika mereka melihat orang-orang Galilea ini apa namanya, bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa gitu ya, yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di sana seperti itu, dan mereka akhirnya tercengang-cengang, dan dikatakan di ayat yang ke-12 ya, karena mungkin ada rasa nggak percaya gitu ya, takjub yang tidak percaya, sampai mereka mengatakan apa artinya ini. Dan ada orang lain juga yang menyindir di ayat yang ke-13, mereka sedang mabuk oleh anggur manis gitu ya. Tapi aku masih bingung gitu. Kenapa kok misal anggur manis gitu, padahal kan dikatakan bahwa mereka berkata-katanya itu dalam bahasa yang dipakai di negeri asal mereka yang datang pada saat itu gitu. Jadi mereka memahami, bahkan mereka tahu bahwa yang mereka katakan itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan gitu. Jadi sebenarnya bukan omong-omong, bukan omong kosong, tetapi memang berbicara yang itu ada artinya, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah gitu. Tapi ya itu yang mereka
yang terjadi orang-orang itu melihatnya itu ya itu mereka tercengang, termangu-mangu sampai mereka agak nggak percaya mungkin ya waktu saat itu dan mereka berkata apa artinya ini gitu ya. Sampai dia berkata mereka mabuk oleh anggur manis. Ya, harapannya ketika mereka mengatakan apa artinya ini, mereka benar-benar pengen tahu ya apa yang sedang terjadi. Tetapi sebagian orang, tidak semua orang memiliki antusiasme yang seperti itu, tapi ada sebagian orang yang tidak percaya, bahkan menganggap mereka mabuk. Ya, mabuk. Mabuk oleh anggur manis. Dan Ya. itu sebenarnya nadanya sarkastik banget untuk Ya, orang orang-orang mabuk yang biasanya malam ya, Iya. bukan Iya. pagi hari mabuk. Pagi hari ini. Iya. Ya, oke. Belum ada tanggapan lagi dari teman-teman lain ya? Ayo teman-teman yang di rumah, silakan memberikan tanggapan untuk pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Oke, sembari menunggu juga mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain, kita coba lihat juga analisa lagi untuk perikop Pentakosta ini. Kalau kita lihat bersama-sama dari ayat 1 sampai 13 tadi, bandingkan gambaran tentang Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta ini, dalam perikop ini, dengan ayat-ayat lain yang ada di dalam Alkitab. Ya, mungkin dari Elsa ya? Ini sebenarnya kan agak ambigu saya membaca pertanyaan gitu. Bandingkan dalam hal munculnya Roh Kudus ini atau perannya gitu. Perannya. Bukan perannya, gambaran. Biasanya Roh Gambarannya. Kudus digambarkan sebagai apa? Di ayat-ayat lain ada nggak? Kalau di ayat ini kan Roh Kudus digambarkan sebagai angin, sebagai api, gitu Sebagai ya. api. Ayat-ayat yang lain ada nggak gambaran tentang Roh Kudus yang kamu ingat? Ada waktu ini ya Bu, yang saya ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis ya. Setelah itu turunlah Roh Allah dalam bentuk burung merpati. Itu yang saya ingat kalau untuk gambarannya gitu. Kenapa Bu? Yang lain juga satu itu tadi gambaran burung ya. Ada lagi? Itu aja dulu sih. Oke. Karena saya malah membahas perannya. Oh, ya bukan perannya tapi gambaran. Agas, ada ingat gambaran yang lain tentang Roh Kudus di ayat yang lain? Sebenarnya kalau langsung terbesit di pikiran itu ya memang burung merpati itu ya yang menjadi ikonik gitu kalau Roh Kudus itu di dalam Lukas 3 ayat 22 gitu. Tapi aku juga ada lagi yang lainnya gitu. Tadi sama-sama api, tapi aku bisa merasakan bahwa itu pasti juga peran dari Roh Kudus gitu. Yaitu tiang api di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21 gitu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi suatu sifatnya sama gitu ya dari Roh Kudus yaitu sama-sama menyertai, memberikan penyertaan, memberikan penolong dan setia, sifat kesetiaan, mengasihi itu ada gitu ya. Di mana Roh Kudus itu penuh dengan setia, tidak pernah meninggalkan, sama dengan tiang api juga. Jadi dia itu menyertai dalam langkah kehidupan kita sama dengan Roh Kudus yang pada saat ini mungkin kita tidak melihat lidah-lidah api pada zaman sekarang ya, tidak melihat juga burung merpati ataupun tiang api, tiang awan, tetapi sifatnya sama gitu ya, sama-sama menyertai. Gambarannya aku ada burung merpati sama tiang api. Ya, kalau tiang api itu lebih ke gambaran ke Allah ya, bukan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak digambarkan sebagai tiang api dan awan gitu ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru sebenarnya ada ayat-ayat yang lain yang kita bisa lihat, seperti ketika Yohanes berbicara kepada Tuhan Yesus di Injil Yohanes. Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, dikatakan bahwa angin tahu kapan datangnya, kapan perginya. Kita nggak melihat, tapi kita bisa merasakan. Itu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kelahiran baru, bahwa Roh itu yang memberikan kelahiran baru dan kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Jadi gambaran angin itu memang beberapa kali muncul di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Ingat ketika Yesaya ya, yang
mencoba melihat kehadiran Allah di badai, di macam-macam, tapi Allah tidak ada di sana, tetapi ketika dia merasakan angin sepoi-poi, itu dia merasakan kehadiran Allah di situ. Jadi angin di beberapa tempat juga digambarkan untuk kehadiran roh Allah gitu ya, di antara umatnya, juga di dalam perjanjian baru. Mungkin Roma ada yang menemukan yang lain? Iya, aku juga apakah kalau di dalam bahasa aslinya mungkin kata angin dan nafas itu sama ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama ya ketika nafas, ketika Allah Tritunggal juga berkarya dalam penciptaan, itu di situ juga ada kata Roh Allah melayang-layang gitu ya, yang menggambarkan tentang Roh Kudus di sana juga aktif berpartisipasi dalam penciptaan ya gitu, berkarya dalam menciptakan alam semesta ini. Ya, lebih banyak angin ya, kita melihat Roh Kudus seperti angin. Ya, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi kita merasakan kehadirannya. Oke. Mungkin aku menambahkan, Bu. Silakan. Berarti kalau yang di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, angin yang waktu pertama datang itu juga mungkin bisa diartikan sebagai Roh Kudus juga itu ya. Angin seperti tiupan angin kencang itu sebenarnya Roh Kudus memang sudah bekerja. Jadi sebelum ada lidah-lidah api pun Tuhan Yesus sudah menyadarkan bahwa ada sesuatu hal yang ini di luar dari hal yang biasanya gitu ya. Dengan adanya seperti tiupan angin kencang. Nah, ini sebenarnya sudah dikatakan Roh Kudus begitu ya, Bu. Iya, kehadirannya kita bisa rasakan ya. Ya, dirasakan juga oleh para muridnya. Kemudian lebih nyata lagi ketika muncul lidah-lidah api di atas mereka. Iya, iya. Karena ada satu pengaruh ya dari karya Roh Kudus ini yang memberikan kehidupan kepada murid melalui karunia Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Ini ada pertanyaan nih dari si Rey ya. Apakah gambaran atau wujud Roh Kudus itu mewakili sifat atau karakter Roh Kudus itu sendiri? Gimana menurut teman-teman wujudnya tadi gambarannya mungkin seperti burung merpati atau tadi seperti angin, itu apakah mewakili sifat karakter dari Roh Kudus itu sendiri? Wah, ini pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Mungkin aku sedikit ya, Kak. Kalau ini dari pandangan aku gitu ya, bisa jadi iya. Kan bisa jadi gimana ya? Iya gitu. Nah di sini kan di kisah para rasul 2 ini kan dikatakan hadirnya Roh Kudus itu dalam bentuk tiupan angin dan nyala api gitu ya. Tiupan angin kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu nggak terlihat tapi sebenarnya kita bisa rasakan. Kan begitu Roh Kudus. Kan kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya. Gitu. Terus kayak tadi nyala api. Saya percaya itu memang melambangkan Roh Allah dan seperti kita tahu api itu bisa sekali juga melambangkan penyucian atau pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan memuliakan Kristus dan bersaksi bagi Dia. Jadi saya rasa gambaran hadirnya tiupan angin keras tadi dalam cerita ini dan lidah-lidah api tadi bisa kita katakan menunjukkan karakter roh itu juga sih. Gitu. Itu dari saya sih, Bu. Ya, Roh Kudus tadi Roma sudah sempat menyebut di awal-awal ya, Roh Kudus itu roh yang lemah lembut gitu ya. Jadi angin yang datang itu tidak seperti badai topan, tetapi angin yang sepoi-poi dan kita rasakan kehadirannya bukan menerpa kita atau merusak kita, tetapi justru kehadirannya itu membawa kita satu kedamaian gitu ya. Jadi kalau itu menjadi karakter Allah, angin yang sepoi-poi bukan angin topan ya. Ya, saya kira itu menjadi gambaran dari sifat Allah. Kemudian roh api itu juga menjadi gambaran roh Allah karena Roh Kudus selalu membawa semangat gitu ya, membawa keberanian, membawa membawa sukacita gitu ya di dalam kehadirannya, sehingga kalau itu dianggap sebagai satu sifat dari Roh Kudus, ya saya kira Roh Kudus selalu membakar kita ya, membakar bukan membakar kita menghanguskan, tetapi membakar semangat kita, membakar kerinduan kita untuk terus datang pada Tuhan, membakar kesukaan kita untuk menikmati firman Tuhan. Saya kira iya. Ya. Iya. Nanti kalau burung
merpati juga bisa dicek di perjanjian lama ya, ketika apa ya, kalau nggak salah Kisah Nuh gitu, ketika setelah air bah selesai dikatakan ada burung merpati yang kasih konfirmasi bisa mungkin nanti dipelajari juga, di mana ada satu apa ya, kedamaian yang diberikan oleh Allah melalui simbol itu tadi ya, simbol melalui hadirnya mungkin seperti burung merpati, atau di ayat PL lainnya juga pernah juga nyebut kata ini juga. Ya, Ini ada buin. Buin, iya. Apa yang membedakan penyebutan bahasa lidah di perikop ini dengan bahasa roh yang seringkali disebutkan sebagai salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus? Menarik nih. Agak menjawab kayaknya. Wah, agak berat ya. Oke, aku akan mencoba untuk menjawab gitu ya. Aku kalau bahasa roh itu ya, tadi Bu Yulia tadi juga sudah sempat meluruskan begitu ya, memang berbeda antara bahasa lidah yang di sini itu di mana orang-orang itu mendengar mereka itu berkata dalam bahasanya mereka begitu ya. Kalau bahasa roh gitu ya, kalau yang senangkepku ya yang dikatakan oleh Ibu Win ini itu kan sebagai salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus, sebenarnya juga enggak, tidak bisa dikatakan ya juga gitu ya, karena aku pernah baca juga di Alkitab gitu ya, bahwa ini di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-10 dikatakan bahwa bahasa roh itu merupakan satu karunia gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang yang tidak bisa berbahasa roh maka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus gitu kan, enggak juga Pak. Karena bahasa roh ini merupakan suatu karunia, tidak semua orang itu dikaruniai dengan karunia yang sama setiap orang gitu ya. Jadi memang hanya beberapa orang saja yang dikaruniai bahasa roh gitu ya. Dikatakan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi menurut aku berbeda gitu ya bahasa roh dengan bahasa lidah yang dimaksudkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Mungkin dari Bu Yulia sama Mbak Roma atau Mbak Esa ada yang mau menambahkan? Iya, ada banyak penafsir yang, atau ini ahli teologi ya, yang sebenarnya tidak setuju kalau bahasa roh itu, maksudnya bahasa lidah itu disamakan dengan bahasa roh. Maksudnya gini, sorry, istilah bahasa roh itu dipakai hanya di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Sebenarnya di dalam Alkitab bahasa lain atau Yunani, itu glossolalia, itu artinya bahasa lidah. Jadi bukan bahasa roh, itu terjemahannya saja yang ada beberapa orang yang mungkin mengatakan tidak tepat gitu kalau diterjemahkan sebagai bahasa roh, harusnya bahasa lidah. Di seluruh Alkitab, bukan hanya di Kisah Rasul ini saja, hanya di Alkitab bahasa Indonesia saja itu diterjemahkan sebagai bahasa roh, harusnya bahasa lidah gitu ya. Ya. Oke. Iya, sebenarnya pertanyaannya Bu ini mirip dengan pertanyaan berikutnya ya. Jadi menurut Elsa dari penggalian ini, apa artinya dipenuhi Roh Kudus kalau dilihat dari konteks Kisah Para Rasul 2 ini? Oh, tanya. Jadi kalau dari konteks Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, bagi saya ya, dipenuhi Roh Kudus itu berarti dikendalikan roh. Kita bisa lihat di ayat yang keempat tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, yang artinya mereka tidak berkata-kata dari kedagingannya mereka gitu. Tetapi mereka berkata-kata, jelas dibuat di ayat itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh itu. Artinya apa? Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada sesuatu yang mengendalikan yang memang bukan dirinya mereka. Kan gitu ya. Saya percaya ya, memang waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka ada di bawah kendalinya Roh. Jadi dipenuhi dengan Roh, menurut saya adalah hidup kita itu memang hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan itu tadi. Itu sih. Ya, tapi mungkin di sini dikendalikan bukan berarti kita dikuasai terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kira bukan itu ya. Kita dikendalikan Roh artinya kita menyerahkan diri untuk dipakai oleh Roh itu.
Tapi kalau kita menolak pun bisa, bukan berarti terus kayak dihipnotis terus sampai kita nggak punya pikiran apa-apa. Saya kira bukan seperti itu artinya ya. Tetapi ketika kita dikendalikan roh, artinya kita mau untuk dikuasai roh dan kita mau melakukan secara sadar ya. Saya kira setiap orang yang dipenuhi roh tuh punya kesadaran, bukan berarti kayak dia dihipnotis dan nggak sadar apa-apa. Dia memiliki kesadaran dan dia menyerahkan kesadaran itu kepada Allah. Dia sadar bahwa Roh Kudus ingin memakai dia dan dia mau gitu ya untuk melakukan itu. Jadi saya pikir itu lebih masuk akal gitu ya. Ini tadi pertanyaannya Bu Evi juga Bu Deborah, berarti kita nggak sadarkah gitu tadi dari kita sadar, bukan berarti kita dalam keadaan terbius atau sedang tidak ini ya, tidak sadar. Orang tidak orang mabok. Tapi memang kita menyadari gitu bahwa ada pribadi yang paling tinggi yang menghandle hidup kita sehingga hidup kita juga terpusat hanya kepada dia gitu. Nah, coba kita lihat di bagian berikutnya. Ini ngomongin tentang perubahan ya. Langkah belajar. Iya, perubahan apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus sebelum dan sesudah Roh Kudus turun? Ya, silakan Agas. Perubahan yang terjadi gitu ya sebelum dan sesudah Roh Kudus turun. Ini aku mau agak sangkutkan dengan pasal yang sebelumnya begitu ya, di mana perang Roh Kudus ini juga memberikan kuasa gitu ya, di mana Roh Kudus ini juga memberikan suatu power atau otoritas gitu bagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi gitu ya. Dan ini terbukti begitu ya, dikatakan di yang ayat-ayat selanjutnya gitu yang tadi Mbak Roma sempat singgung di awal tadi bahwa khotbahnya Petrus gitu ya yang menjadi luar biasa karena khotbahnya itu ada power, ada kuasa, ada otoritas dari Roh Kudus yang membuat perkataannya bukan menjadi perkataan yang biasa tapi melainkan perkataan dari Allah dan itu seturut dengan kehendak Allah apa yang dikhotbahkan, apa yang dikatakan itu. Dan aku tertarik ya dengan satu percakapan yang terjadi di ayat-ayat selanjutnya itu yang di khotbah Petrus itu dikatakan bahwa di ayat yang ke-37 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat haru lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Dikatakan itu adalah mereka, artinya bukan hanya satu orang saja yang bertanya tetapi ada beberapa orang yang bertanya kepada Petrus dan juga rasul-rasul yang lain pada saat itu. Dan apa yang mereka tanyakan coba? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di situ ada suatu pertanyaan di mana orang itu meminta saran. Kalau orang meminta saran itu kan berarti kan kepada orang yang memiliki memiliki otoritas, memiliki suatu power yang lebih tinggi gitu ya, sehingga sampai ditanyain apakah yang harus kami perbuat gitu. Dan di situ dikatakan selanjutnya di ayat 38 bahwa yang ada kuasanya itu Petrus bisa menjawab bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis. Jadi perubahan ini adalah perubahan spiritual yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Sudah ada turunnya Roh Kudus di mana murid-murid Tuhan Yesus itu punya kuasa bahkan sampai memerintahkan untuk bertobatlah gitu ya. Ini merupakan hal yang luar biasa yang dikerjakan pastinya juga turut campur dari pribadi Roh Kudus. Itu jadi memberikan kuasa. Kalau kita ingat dulu ya, maksudnya sebelum hari Pentakosta ini, para murid itu gimana? Mereka berdoa aja di pintu yang tertutup dan terkunci gitu ya. Menjadi orang yang sangat penakut sekali, takut ditangkap, takut ada orang luar yang masuk atau yang akan mengejar mereka. Ini orang-orang yang akhirnya bersembunyi ketika Yesus sudah naik ke surga karena mereka takut. Itu sebenarnya mereka berkumpul bersama-sama di ruang atas itu karena mereka ingin saling menguatkan karena rasa takut itu juga gitu ya. Tetapi setelah Tuhan menyuruh mereka untuk berdoa dan kemudian Roh Kudus turun, wow, perubahannya luar biasa seperti langit dan bumi. Mereka yang kemarin dulu ada di
ruangan tertutup dan pintunya dikunci, sekarang mereka keluar dan mereka ada di depan umum, di depan semua orang dari berbagai bangsa, mereka berkhotbah, memberitakan Injil. Wow, itu perubahan yang luar biasa ya. Karena apa? Bukan karena mereka punya kuasa, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka yang memberi kuasa. Ya. Iya, jadi Roh Kudus memberikan keberanian ya dan mengalahkan ketakutan para murid-murid saat itu. Nah, kita coba lihat langkah berikutnya. Bagaimana turunnya Roh Kudus ini menjadi satu era baru bagi dimulainya atau lahirnya gereja. Silakan Elsa. Kalau mengacu dengan ayatnya pasal yang kita baca ya, kenapa ini menjadi era lahirnya gereja? Kalau menurut saya itu di mana momen Roh Kudus dicurahkan. Pada bagian 3 tadi kita sudah Kak Aga sudah jelasin gitu kan, sama Bu Yulia juga, di mana dengan contoh jelasnya lah Petrus gitu kan. Petrus adalah orang yang kita tahu dia bahkan menyangkal Tuhan gitu. Tapi setelah dia mengalami kepenuhan Roh ini, dia bahkan memberitakan Tuhan Yesus gitu, memberitakan Injil gitu kan. Nah, kenapa ini menjadi lahirnya gereja? Saya rasa kita bisa lihat di murid-muridnya ini dulu gitu. Saat mereka sudah menerima Roh ini, mereka mengalami sesuatu yang berbeda, mereka menerima kuasa, dan itu memberanikan mereka untuk menginjili. Dan pada saat momen Pentakosta ini terjadi pun, itu kan ada berapa bangsa tadi Kak? 17. Ada 17 gitu kan. Ada 17 yang menyaksikan, dan kita baca di pasal berikutnya, itu 17 bangsa gitu. 17 bangsa yang menyaksikan gitu kan. Berarti ada dari berbagai penjuru bumi gitu yang datang gitu kan. Jadi saya percaya ini menjadi momen lahirnya gereja di mana orang-orang dari suku bangsa yang lain itu bisa melihat langsung keajaiban Tuhan dan mendengarkan langsung bahkan dari bahasa-bahasa yang mereka ucapkan tadi, dan mereka melihat gitu pekerjaan Roh Kudus itu, pekerjaan Tuhan melalui tercurahnya Roh Kudus bagi murid-muridnya gitu. Iya. Jadi itu menjadi momen di mana gereja lahir menurut saya. Iya, menjadi momen gereja lahir karena ketika Petrus berkhotbah ada 3.000 orang percaya. Itu orang-orang percaya ini terus berkumpul dari hari ke hari, terus mereka berkumpul dan menyelidiki firman Tuhan dan berdoa bersama dengan mereka, memecahkan roti bersama-sama. Sejak itu mereka memiliki satu komunitas yang mereka terus berkumpul bersama-sama. Itu yang kita mengatakan bahwa dulu nggak ada gitu. Perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang selalu berkumpul bersama-sama, membicarakan, mendengar pengajaran Yesus, belum ada. Tapi setelah itu 3.000 orang ini bersama-sama, maka mereka terus berkumpul dan memecah roti dan selalu melakukan persekutuan bersama. Sejak itu gereja lahir. Iya. Jadi ada satu komunitas yang murni ya, ada satu persekutuan dan juga kesatuan dibangun di atas dasar Yesus Kristus gitu. Amin. Sebagai batu penjurunya dan jemaat sebagai mempelai ya gereja. Nah, karena waktu, langkah aplikasi yang terakhir, teman-teman, apakah teman-teman telah menjadi bagian dari gereja yang lahir pada hari Pentakosta ini? Bagikan. Ya, dari Agas dulu, nanti lanjut ke Elsa ya. Oke, aku suka satu kata tadi yang disampaikan oleh Bu Yulia, yaitu revival gitu ya. Suatu kegerakan pembaharuan rohani gitu ya, harus dilakukan kita sebagai umat yang sudah percaya kepadanya gitu ya, sehingga kita itu memiliki penggerak untuk melakukan misinya Allah gitu. Tadi dikatakan juga bahwa ketika Roh Kudus itu kita itu memiliki Roh Kudus, itu kan tadi kita sudah belajar ya teman-teman semua, Bapak Ibu, kita belajar bahwa kita itu dalam kondisi yang sadar. Nah, sekarang bagaimana tinggal respon kita nih? Bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus itu gitu ya? Apakah kita mau dipimpin ya oleh Roh Kudus, kita melakukan pekerjaan Tuhan ya, dikatakan di sini berarti pekerjaan amanat agung yang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kita ajarkan gitu ya. Tinggal kita meresponi apakah kita mau untuk melakukan
pekerjaan Tuhan itu bersama dengan Roh Kudus atau tidak? Pasti jawabannya adalah ya, gitu ya. Karena di saat-saat inilah saatnya untuk kita memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik dan membagikan kabar sukacita itu pada semakin banyak orang lagi supaya semakin banyak orang semakin mengenal dan mengerti Tuhan. Jadi jawabannya iya ya, Agas. Iya. Agas sudah menjadi bagian dari gereja yang lahir pada hari Pentakosta ini. Iya. Oke. Iya. Oke, dari Elsa? Kalau pertanyaannya apakah telah menjadi bagian dari gereja yang lahir pada hari Pentakosta ini, ya saya jawab sudah atau telah menjadi bagian dari gereja yang lahir pada hari Pentakosta. Karena ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Agas tadi, karena setelah kita mengalami kepenuhan Roh itu tadi, kita ikut ambil bagian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan untuk memberitakan Injil juga. Gitu. Iya. Iya, thank you Elsa. Ini ada respons dari Bang AI, berarti itu saat dimana gereja lahir untuk pertama kalinya. Maksudnya perkumpulan orang percaya yang melakukan kebaktian bersama gitu ya. Iya, itu pertama kalinya. Sekarang sebelum itu tidak. Sebelum itu hanya murid-murid Tuhan Yesus yang sangat eksklusif dan pertemuan di tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi setelah itu gereja menjadi terbuka dan semua orang yang percaya pada Yesus Kristus boleh menjadi pengikut Dia. Iya. Oke. Nah, ini tadi pertanyaan Ray udah Belum. kepenuhan Roh Kudus apakah Susah. itu selalu dan seumur hidup atau hanya pada momentum tertentu saja seperti momen Pentakosta baru Roh Kudus itu penuh. Jadi penuhnya Roh Kudus pas hari Pentakosta aja gitu maksudnya si Ray ini. Atau seumur hidup. Ini. Elsa atau Agnes mau jawab pertanyaan dari Ray? Silakan. Kak Agas dulu. Oh iya, Agnes gimana Kak? Bentar ini. Jadi kepenuhan ini seumur hidup enggak? Apa namanya? Kalau menurut aku, jawabannya memang iya gitu ya. Roh Kudus itu memang sudah diberikan kepada kita ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Tuhan Yesus memberikan kita suatu penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Nah, tergantung kita apakah kita mau dipimpin atau tidak gitu ya. Seharusnya ketika kita sudah betul-betul menerima Tuhan. Agas, pertanyaan A atau B? Kamu pilih yang mana? Seumur hidup atau hanya hari Pentakosta Seumur saja? hidup. Seumur hidup. Oh, thank you. Elsa? Harusnya seumur hidup gitu kan. Tapi kalau melihat ya memang harus dipenuhi Roh Kudus selalu gitu. Tapi jadi pertanyaan juga sih Bu gitu kan. Boleh nggak bertanya jadi? Oh ya, boleh. Ya, jadi pertanyaan juga gitu kan. Kan di sini pertanyaan kepenuhan Roh Kudus apakah itu selalu dan seumur hidup atau hanya pada momentum tertentu? Harusnya seumur hidup gitu kan. Tapi gimana saat kita misalnya jatuh dalam dosa gitu kan? Apakah itu salah satu gimana ya bilangnya Bu, bingung saya. Roh Kudusnya nggak penuh gitu ya? Iya gitu. Jadi pertanyaan juga gitu. Nah, istilahnya yang perlu diluruskan ya. Arti kepenuhan dan menerima Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Kalau menerima Roh Kudus itu seumur hidup, satu kali sampai selama-lamanya. Sedangkan pemenuhan Roh Kudus itu ketika kuasa Roh Kudus itu nyata dan punya panggilan khusus atau misi khusus untuk kita melakukan sesuatu. Jadi Roh Kudusnya tetap ada dari dulu sampai sekarang dan akan selalu ada. Tapi ada saat-saat di mana Roh Kudus itu memberikan kuasa yang lebih jelas dibandingkan hari-hari lain gitu ya. Jadi kadang-kadang Roh Kudus dengan membawa misinya, dia akan memberikan kepenuhan khusus untuk kita memiliki keberanian yang khusus, untuk kita memiliki semangat yang khusus gitu untuk melakukan tugas khusus yang Allah berikan. Sedangkan Roh Kudusnya tidak akan pergi, tetap akan ada di situ. Ketika kita jatuh dalam dosa pun, Roh Kudus tetap ada di situ. Tetapi Roh Kudus sedih, Roh Kudus sangat berduka gitu ya.
ketika kita melakukan dosa. Dan seringkali kadang ketika Roh Kudus tidak didengarkan oleh orang yang percaya ini, maka Roh Kudus akan diam. Dan dia akan tidak berkuasa atas hidup orang itu karena orang itu sudah membiarkan dirinya untuk dikuasai oleh dosa. Tapi Roh Kudus tidak akan berhenti di situ. Dia akan terus memberikan memberikan dorongan, memberikan teguran gitu ya, supaya orang ini bertobat. Jadi Roh Kudus tidak akan pergi dan sampai orang itu akan kembali kepada Tuhan dan memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan lagi. Jadi ya, kejatuhan manusia dalam dosa ketika sudah percaya itu akan sangat menyedihkan dan bukan hanya Roh Kudus yang sedih, orang itu pun akan sedih. Nggak mungkin orang yang jatuh dalam dosa itu bersukacita karena dia berbuat dosa. Nah, itu bedanya ya. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus ketika jatuh dalam dosa, mungkin dia tidak akan merasa, bahkan mungkin dia mengabaikan dan mungkin dia tidak akan bertobat. Tetapi ketika seorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus jatuh dalam dosa, maka dia akan sedih dan dia akan mau bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Oke. Ya, kiranya sedikit info tentang doktrin Roh Kudus yang dijelaskan bisa menolong kita juga untuk paham bagaimana karya Roh Kudus ya. Luas sebenarnya kalau kita nanti pelajari tentang Roh Kudus, tapi teman-teman juga nanti bisa belajar juga secara pribadi. Oke, karena waktunya sudah habis, terima kasih sekali lagi Agas, keren. Elsa juga keren, hasil yang dibagikan hari ini sangat detail sekali dari penggaliannya. Kiranya Tuhan pakai juga terus ya di dalam komunitas youth ataupun mungkin dalam komunitasnya di gereja untuk menjadi gereja itu tadi ya, gereja yang aktif, gereja yang terbuka dan gereja yang bersekutu dan gereja yang bersaksi. Ya, mungkin itu saja dari saya supaya Ibu Yulia bisa menyimpulkan ke kita semua. Ya, saya senang dengan semangat Elsa dan Agas, semangat orang muda, tapi bukan hanya kemudaan mereka, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Saya bersyukur kalian boleh mengerti akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dan bagaimana kita terus dibimbing oleh Roh Kudus untuk bertumbuh, gitu ya. Memang pengetahuan kita masih belum penuh, gitu ya. Apalagi kalian masih muda, masih banyak waktu untuk belajar dan belajar sehingga kita semakin dimengerti atau kita semakin memahami akan pengajaran-pengajaran yang dalam Alkitab dan itu kiranya boleh dibagikan kepada orang di sekitarnya, terutama karena pengetahuan itu akan menolong kita untuk berani memberitakan Injil. Karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita itu membuat kita punya semangat, memberikan kita satu keberanian untuk boleh memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar Injil. Semoga mereka kalian tetap ya, Elsa dan Agas, untuk punya semangat membagikan apa yang sudah kalian terima, apa yang sudah kasih Allah yang sudah kalian alami, itu boleh dibagikan kepada orang lain. Oke, thank you banyak teman-teman yang sudah ikut komen, yang sudah bergabung, join, bahkan yang sudah menggali juga. Kami tunggu minggu-minggu berikutnya juga bisa hadir, bahkan mungkin bisa menjadi guest seperti Agas dan Elsa malam hari ini, supaya kita juga bisa belajar. Amin. Oke, kita akan tutup acara kita hari ini dalam doa. Saya minta Elsa bisa menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, hari yang sempurna, hari yang luar biasa. Tuhan boleh taruh kesempatan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hamba bersyukur untuk Ibu Yulia, Kak Roma, bahkan Kak Agas, dan juga teman-teman yang sudah hadir, bahkan seluruh tim yang ada di balik dari penggalian kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Bapak yang baik, kiranya Kau yang menyertai, memberkati, dan juga Tuhan biarlah komunitas ini boleh memberkati banyak orang, teman-teman online kami, bahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk pembahasan kami pada malam hari ini. Biarlah setiap apapun yang kami gali bersama pada malam hari ini boleh menjadi bekal kami Tuhan di dalam masa muda kami Tuhan. Engkau memperlengkapi setiap kami yang telah menyampaikan, bahkan setiap kami yang telah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mengerjakan, Roh-Mu yang terus mengerjakan segala hal baik dalam kehidupan kami, dan terus pakai setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pertemuan kami pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you banyak Elsa, thank you banyak Agas. Ibu. Terus semangat.
Iya. Kita pamit ya teman-teman. Salam. Ayo PA. Dan minggu depan kita ketemu lagi masih di dalam pembahasan kisah para rasul Ya. yang akan kita lihat dari kisah para rasul 4 tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula atau gereja mula-mula saat itu, pasal 4 ayat 32 sampai 37. Jadi tetap teman-teman aktifkan notifikasinya, hadir dan ikut PA bersama-sama.